semua, perkenalkan, nama saya Nagita Lia Zahra dari kelas 10 dan hari ini saya ingin mengulas sebuah novel yang berjudul Tentang Kamu yang ditulis oleh salah satu penulis terkenal di Indonesia yaitu Tereli. Novel ini diterbitkan oleh PT Sabagrip Nusantara di Kota Depok, Jawa Barat. Diterbitkan pada tahun 2016 dengan jumlah halaman yaitu 503 halaman. Alasan saya memilih novel ini karena saya kagum dengan salah satu tokoh yang bernama Sri Ningsih. Dalam buku ini, Sri Ningsih digambarkan sebagai wanita yang tangguh, sabar, pintar, penyayang, dan pekerja keras. Dan tokoh lainnya seperti Zaman Zulkarnain. Novel ini menceritakan seorang pengacara muda atau lawyer yang bernama Zaman Zulkarnain yang berasal dari Pulau Jawa, Indonesia. Setelah menyelesaikan kuliahnya, Zaman bekerja di salah satu firma hukum di London, yaitu Thomson & Company. Zaman mendapat tugas untuk mencari ahli waris dari seorang perempuan yang bernama Sri Ningsih, yang berasal dari Pulau Bungin Sumbawa, Indonesia. Sri Ningsih memiliki saham 1% di perusahaan multinasional dengan jumlah kekayaan yaitu 1 miliar pound sterling atau senilai dengan 19 triliun rupiah. Pada masa kecilnya, Sri Ningsih tinggal di Pulau Bungin Sumbawa, Indonesia. Ibunya yang bernama Rahayu meninggal ketika melahirkan Sri Ningsih. Selepas meninggal ibunya, ayahnya yang bernama Nugroho jatuh cinta kepada seorang perempuan cantik di Pulau Bungin yang bernama Nusi Marata. Hingga akhirnya, ayahnya Sri menikah untuk yang kedua kalinya. Pada waktu itu, Nugroho pergi mengantarkan barang bersama beberapa anak buahnya. Selang beberapa hari Nugroho pergi, seseorang membawa kabar bahwa kapal yang ditumpangi oleh Nugroho karam karena tidak sanggup untuk menghadapi ombak yang besar. Selepas meninggal ayahnya, ibu tirinya berubah menjadi galak dan sering memukuli Sri, hingga badan Sri memar-memar. Pada waktu itu, rumahnya terjadi kebakaran dan akibatnya ibu tirinya meninggal dan Sri kehilangan harta benda. Dan Sri adalah orang yang pekerja keras, terlihat dari pengalaman yang ia lakukan, mulai dari bekerja sebagai guru di madrasah, pedagang kaki lima dengan gerobak, membuka rental mobil, pekerja pabrik, dan pada puncaknya yaitu membuka pabrik sabunnya sendiri dengan merek Nur Rahayu. Semua ia lakukan di Jakarta, hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke London dan menukarkan pabriknya dengan saham 1% di perusahaan multinasional sebagai gantinya. Di London, ia bekerja sebagai sopir bus 2 tingkat berwarna merah, dan di sana ia juga bertemu dengan kekasihnya yang bernama Hakan berkebangsaan Turki. Sri dan Hakan akhirnya menikah, dan Sri juga sempat memiliki 2 orang anak, namun dalam jangka waktu beberapa jam saja. Kebahagiaan Sri tidak berlangsung lama. Dia lagi-lagi mendapat cobaan yaitu kematian sang suami tercinta. Dalam kematian sang suami, ia memutuskan untuk tinggal di panti jompo di kota Paris. Dan juga merupakan perjalanan hidup terakhir Sri Ningsih. Perjalanan panjang yang melelahkan hingga mengharuskan Sri Ningsih meninggalkan semuanya, bersembunyi dan tinggal di panti jompo. Sebelum meninggal, Sri Ningsih sempat membuat surat wasiat untuk membagi harta warisan yang ia miliki. Dan pada akhirnya Zaman menyelesaikan tugasnya. Cerita dalam novel ini berfokus pada Sri Ningsih, tetapi Sri Ningsih tidak menceritakan perjalanan hidupnya sendiri, melainkan kisahnya diulik oleh Zaman dari satu orang ke orang lain dengan menggabungkan beberapa puzzle, dan secara umum Zaman hanya sebagai pion untuk menceritakan betapa tangguhnya seorang Sri Ningsih dan betapa beningnya hati seorang Sri Ningsih. Novel ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa perjalanan dan menjalani hidup kita harus selalu berjuang dan tidak mudah putus asa dalam menghadapi masalah.
kita juga harus melakukan kebaikan, karena kebaikan akan mendatangkan kebaikan pula. Kelebihan dari novel ini yaitu bahasanya ringan dan mudah dipahami. Novel ini juga dapat dibaca oleh semua kalangan, dari remaja hingga dewasa. Karena novel ini menceritakan tentang kehidupan sosial, sehingga pembaca lebih masuk dan dapat merasakan apa yang ditulis oleh pengarang. Dan saran dari saya, bagi para pecinta novel maupun tidak harus membaca buku ini, karena buku ini dapat membawa pembacanya menyelami sebuah petualangan yang seru dan syarat emosi jika membacanya. Sekian dari saya, terima kasih. Dadah.